Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam kehadirat Tuhan segala berkat anugerah yang telah diberikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami untuk senantiasa kami dapat memahami segala firman yang akan kami sampaikan kepada seluruh umat-Mu ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami syukur kepada Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi naskah kita pada hari ini terambil dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat yang 6 yang berbunyi, beginilah bunyi firman Tuhan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dan dari mulanya. Pada ayat ini menekankan pada prinsip tentang kasih, yaitu bagaimana kita dapat hidup dalam kasih yang sejati. Hidup dalam kasih yang sejati adalah kita sungguh-sungguh hidup dengan menerapkan seluruh prinsip-prinsip perintah-perintah Tuhan di dalam kasih. Sebagai bahan pendahuluannya itu adalah setiap orang mendambakan kasih, tetapi apakah kasih itu hanya sekedar perasaan? Terkadang kasih itu bisa saja menjadi suatu perasaan seseorang. Kasih bisa saja dilakukan, yaitu bukan karena mereka ingin melakukan kasih sejujurnya, tetapi sebagian orang melakukan kasih itu karena paksaan. Tetapi di sini menekankan bahwa kasih yang sejati itu tidak boleh dipaksakan ataupun tidak boleh dilakukan secara pemaksaan. Tetapi kasih yang betul-betul sejati yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu menerapkannya dalam kehidupan kita? Dan apakah kasih itu sudah kita terapkan dalam hidup kita? Ya, sebagian orang mengatakan dia sudah menerapkan kasih itu di dalam kehidupannya. Tetapi sebagian orang mengatakan dia hanya sekedar menerapkan kasih itu di dalam kehidupannya. Dan apakah kasih kita kepada Allah telah diwujudkan dalam ketaatan kepada firman-Nya? Apakah kita sudah menerapkan kasih itu dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah mengiyakan, sudah melaksanakan kasih itu di dalam firman Tuhan? Dan yang kemudian adalah, apakah kita hidup di dalam kasih yang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama? Apakah kita sudah mengasihi sama kita, mengasihi diri sendiri? Itu adalah paling utama. Mengasihi tubuh, mengasihi ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, perlu kita mengasihi diri kita sendiri. Apalagi mengasihi orang, mengasihi keluarga, ibu, anak, dan saudara-saudara kita adalah hal yang perlu kita kasihi. Dan kasih itu janganlah cuma kasih yang sekedar, tetapi kasih yang betul-betul menjadi kasih yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian ketiga mengatakan, bagaimana kita menunjukkan kasih itu di dalam hubungan sehari-hari, bagaimana kita dapat menerapkan kasih itu di dalam hubungan kita sehari-hari, baik kepada diri sendiri, kepada teman, kepada keluarga, dan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah menerapkan kasih itu? Apakah kasih itu hanya sekedar penerapan saja di dalam hidup kita dan tidak kita laksanakan? Hanya di bagian mulut saja kita mengatakan, aku mengasihimu, padahal di hati kita mengatakan, aku tidak mengasihimu. Itulah yang dikatakan bahwa pemikiran dan hati itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh hati dan tidak sinkron di dalam hal apapun. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang tidak bisa dipisahkan dari kebenarannya, dan kasih yang sejati itu adalah kasih yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu apa? Ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Ketaatan kita kepada seluruh apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan telah menurunkan kepada kita kasih yang begitu besar, yaitu melalui Yesus Kristus, yang menjadi simbol kasih yang paling utama, simbol cinta yang paling utama, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Yesus Kristus telah datang dan telah hadir bagi hidup kita. Ia rela berkorban bagi kita. Bayangkan, dari ke-12 murid itu, mereka tidak ada yang berkorban, tetapi Yesus karena begitu besar kasihnya kepada kita, Ia rela berkorban. Kasih ini juga menerapkan bagaimana kita juga menerapkan kasih kepada sama kita. Kita rela berkorban bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan di sini jelas dikatakan bahwa kasih yang sejati mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam kasih dan hidup di dalam panggilan Tuhan sebagai orang-orang percaya dan orang-orang beriman. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita telah dilandaskan dengan landasan iman yang sejati. Kita telah diterapkan melalui
prinsip-prinsip yang telah Tuhan terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hal ini perlu kita ingatkan bahwa kasih yang dijelaskan dalam nas yang kita bawa pada hari ini, yaitu dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 6 ini menjelaskan ada 4 kasih yang utama, yaitu yang pertama adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih ilahi yang melibatkan tindakan, pengorbanan, dan kepedulian tanpa syarat. Ini adalah kasih yang Allah tunjukkan melalui Yesus Kristus. Itu yang saya telah jelaskan tadi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu merupakan suatu kasih yang telah Tuhan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kasih Tuhan itu, pengorbanan Tuhan itu sangat luar biasa. Apalagi di masa-masa sekarang, yaitu di masa-masa Advent, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Itu adalah kasih Tuhan. Bukti nyata kalau Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan mengasihi kita sebagai umat-Nya yang telah Ia janjikan melalui kedatangan anaknya Putra Yesus Kristus kepada kita. Ia juga telah berkorban di atas kayu salib. Ia juga telah dibangkitkan oleh Allah. Dia adalah simbol kasih itu sendiri. Agape itu sendiri adalah Allah dan Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua adalah hidup. Kita harus hidup menurut kasih, hidup menurut perintah Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan. Dan kita harus secara terang-terangan harus mau mengikuti apa yang telah Tuhan pindahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks ini dapat kita terapkan bahwa kita dapat menerapkannya di dalam menggambarkan cara hidup seseorang, yaitu hidup terus-menerus di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih dan hiduplah di dalam hidup yang menaati perintah Tuhan. Kemudian adalah perintah-perintah. Apa itu perintah-perintah?